Shalom, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel TBK Gereja Peter Tinambunan. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-44, tanggal 13 Februari 2025. Diambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 27 dengan perikop orang Yahudi tidak mau menerima Yesus. Dan kita lihat nats daripada perikop hari ini, ya, yaitu dalam bahasa Indonesia, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Jadi perbedaan daripada bahasa Indonesia yang lazim dan bahasa Indonesia sehari-hari hanya pertama tadi mengenal, dan bahasa Indonesia sehari-hari mendengarkan, ya. Nah, dalam bahasa Batak Toba Siganupari di dok songonon, Yanggo biru-biruku ditangi hondo suaraku, hutanda do akai, jala di ihuton ahu. Itulah bacaan firman Tuhan. Sekarang kita masuk dalam bacaan pagi. Diambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai dengan 33. Ini mengisahkan tentang kisah Yefta, anak daripada Gilead. Apa makna daripada perikop pasal 11 ayat 1 sampai dengan 33? Nah, ini digambarkan bahwa Yefta seorang pahlawan, ya, yang diabaikan. Jadi dia seorang pahlawan tapi diabaikan, ya. Yang dipanggil untuk memimpin bangsa Israel melawan penjajah. Kenapa Yefta diabaikan? Karena dia adalah seorang anak daripada perempuan pelacur, sehingga kurang dihargai oleh orang-orang di kampungnya, ya, di Mispa. Tapi dia berani, maka dia dipanggil Tuhan dan dipilih untuk memimpin bangsa Israel. Ketika Israel menghadapi bangsa Amon, Yefta bersedia untuk memimpin mereka walaupun ada syarat yang berat. Jadi syarat berat itu karena meskipun Yefta anak dari seorang perempuan pelacur dan ditolak oleh keluarganya, tapi Tuhan memanggilnya untuk memimpin bangsa Israel melawan bangsa Amon. Ia mengingatkan bahwa Tuhan tidak memandang rupa atau asal-usul, melainkan hati dan kesetiaan seorang kepadanya. Jadi Tuhan tidak memandang asal-usul atau rupa, tapi kesetiaan yang dilihat. Nah, sebagai pesan moralnya adalah Yefta membuat nazar sebelum berperang. Jadi dia membuat janji sebelum berperang. Ini menunjukkan kesungguhan dan ketergantungan kepada Tuhan. Kalau dia sudah berjanji kepada Tuhan dan membuat janji, itu adalah tanda kesungguhan yang harus dilakukan. Dan janjinya itu sangat berat, ya. Kenapa sangat berat? Karena, ya, pada akhirnya harus mengorbankan anak kandungnya sendiri. Ya. Apa nazar daripada Yefta? Dia bilang kepada, kalau saya berhasil melawan Amon dan saya bisa kembali selamat sampai ke rumah saya, maka dikatakan siapa yang pertama keluar dari rumah saya, dia akan saya persembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan.
Inilah janjinya. Dan pada kenyataannya dia menang. Ya, dia menang. Nah, kemudian Amon menang, dan apakah nazarnya dijalankan? Ya, kita melihat ya, bahwa lanjutan daripada perikop ini, pada waktu dia sudah menang melawan Amon, dia kembali ke rumahnya. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Pada saat dia kembali ke rumahnya, yang pertama keluar adalah anak semata wayangnya, anak gadisnya sendiri, keluar dari rumah sambil menari-nari menyambut kedatangan Amon. Dia sangat sedih, karena sesuai dengan janjinya, anak perempuannya itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Inilah kesedihan pada Amon, sehingga dia mengoyakkan bajunya, tanda kesedihan. Dan dia menyampaikan kepada anak gadisnya itu bahwa dia akan mempersembahkan dia kepada Tuhan. Anak gadisnya berbicara, berikan saya waktu 2 bulan, katanya. Saya akan pergi ke pegunungan bersama dengan kawan-kawan saya, anak-anak gadis, untuk menangisi nasib saya, katanya. Akhirnya diberikan waktu oleh Yefta untuk membayarkan anak gadisnya pergi ke pegunungan untuk menghibur diri. Coba kita bayangkan, begitu sedih, 2 bulan dia menangisi nasibnya. Dan ini adalah, ada orang yang tahu ajalnya akan mati. Dan menurut Alkitab ini ada 2 orang yang saya pelajari. Baru 2 orang saya temukan. Mungkin masih ada nanti yang lain belum ditemukan. Tapi yang sudah saya temukan, ada 2 orang yang ajalnya sudah kita ketahui, dan itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Yang pertama adalah Hizkia. Waktu dia menangis menurut-menurut, ditambah Tuhan 15 tahun lagi kamu hidup. Setelah itu meninggal. Artinya sudah ada kepastian kalau dia mati setelah 15 tahun. Demikian juga anak gadis daripada Yefta, 2 bulan dia menangisi nasib. Setelah itu dia meninggal. Jadi ada 2 orang dalam Alkitab ini, menurut yang saya tahu, sudah tahu ajalnya kapan dia meninggal. Dan selebihnya kita tidak tahu, bahwa itu adalah kuasa daripada Tuhan. Tapi yang 2 orang ini memang karena berhubungan dengan janji dengan Tuhan, itu sudah langsung berhubungan dengan Tuhan, sehingga mereka tahu ajalnya kapan dia meninggal. Nah, dengan demikian anak gadisnya Yefta pergi ke pegunungan bersama dengan teman-temannya. Dia menangisi nasibnya bahwa dia akan meninggal. Dan setelah dia pulang dari pegunungan sampai kepada bapaknya, bapaknya mempersembahkan dia sebagai korban bakaran, meninggal. Dan dia sangat bersedih, kenapa harus dia mati di dalam masih perawan atau belum menikah. Dan ini menjadi tradisi bangsa Israel, bahwa setiap 4 hari gadis-gadis itu pergi ke pegunungan untuk mengingat dan mengenang anak gadis daripada Yefta ini. Itulah makanya dikatakan dalam situasi yang sulit, dan Yefta sangat komitmen dan konsuken dengan janjinya kepada Tuhan, maka Allah memilih dia untuk memimpin daripada bangsa Israel. Dan dia memimpin Israel sampai sekitar 6 tahun memimpin bangsa Israel, dia meninggal. Nah, kemudian setelah kita melihat daripada perikop ini, ya, bahwa pembelajaran
yang bisa kita ambil dari masalah Yefta ini adalah pertama, ya, Tuhan dapat memanggil siapa saja untuk dijadikan pimpinan Israel tanpa melihat asal usul rupa, ya, dari yang bersangkutan. Seperti Yefta, dia boleh katakan anak seorang dari perempuan yang pelacur, tapi dia dipilih oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel. Nah, kemudian yang kedua yang bisa kita lihat pembelajaran adalah komitmen yang diambil oleh Yefta untuk menerima panggilan Tuhan untuk berperang. Bahkan dia berjanji pada Tuhan bila mengalahkan Amon. Seperti janji dia bernasar. Disinilah keteguhan hati daripada Yefta kita lihat, setia dan benar-benar menjalankan komitmen dengan tulus hati dengan baik, walaupun harus korban anak kandungnya sendiri, padahal anak satu-satunya perempuan, anak gadis, korban hanya karena janjinya kepada Tuhan Allah. Dan kalau kita sudah berjanji, maka itu harus kita tepati. Karena janji itu adalah hutang. Apalagi kalau kita berjanji kepada Tuhan. Dan banyak orang pada saat ini tidak care dengan janjinya. Ya. Ada beberapa contoh. Misalnya, ada orang yang sudah punya mantu. Ya. Mantunya itu dari kalangan beda keyakinan. Dan dia mau masuk dalam keyakinan sesuai dengan mertuanya. Dan sudah mau mengikuti Tuhan. Dan mau dibaptis. Tapi kita lihat, disinilah kurang peduli daripada mertua. Sehingga dia meninggalkan mertuanya. Dan kesedihan terjadi pada keluarga tersebut. Ini sering terjadi dalam keluarga. Harusnya kalau sudah ada jiwa-jiwa yang sudah masuk di dalam baptisan kudus, harusnya sebagai orang tua memeliharanya dengan baik. Apapun kelakuannya, karena dia sudah bertobat, maka itu harus dibina dengan baik. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Kita lihat pembelajaran dari yang kita ambil, komitmen, ya. Komitmen kalau kita sudah mengikut Tuhan, komitmen mengikuti aturan dan perintahnya. Nah, kemudian bacaan malam diambil dari kitab Roma pasal 9 ayat 14 sampai dengan 18. Allah dengan umatnya yang terpilih. Apa makna daripada perikop ini? Kita lihat bahwa Tuhan memiliki hak penuh menunjukkan belas kasihan dan keadilannya sesuai dengan kehendaknya. Jadi Allah dengan umatnya yang terpilih. Jadi punya kedaulatan untuk memilih siapa yang menjadi bangsa yang besar dan siapa yang memang harus dihancurkan. Tuhan punya pilihan. Seperti contoh kita lihat, ya, dalam hal anak daripada Ishak, ada Esau, ada Yakub. Tapi pilihan Allah membuat rencana besar bangsa Israel jatuh kepada Yakub. Kemudian dia menolak Esau. Dan bahkan Esau, ya, bangsa Edom itu diperangi oleh bangsa Yehuda. Dan diambil tanahnya, dirampas, dibunuh orang-orangnya. Inilah hak prerogatif daripada Allah. Walaupun sama-sama ciptaan daripada Tuhan, anak kandung daripada Ishak, ya, merupakan cucu daripada Abraham, tapi Tuhan menentukan pilihan
sesuai dengan rencana besar daripada Allah. Contoh kepada Esau dan Yakub. Dan juga bangsa Israel, ya. Kenapa dua anak daripada Abraham, Ismail dari Hajar dan Ishak dari Sarah. Tapi Tuhan sudah berjanji bahwa dari keturunanmu melalui Sarah yang menjadi bangsa yang besar. Itulah, kalau Tuhan sudah menjanjikan, itu sesuai dengan rencana besar Tuhan yang lebih baik. Nah, Paulus bertanya dalam hatinya, ya, apakah ada ketidakadilan pada Tuhan dengan memilih Yakub sebagai bangsa yang besar, pilihan Allah, dan menolak Esau? Nah, ini menunjukkan bahwa pilihan Tuhan bukan berdasarkan pada tindakan atau perbuatan manusia, ya, tetapi berdasarkan kasih karunia dan kedaulatannya. Kasihnya kekal dan abadi. Itulah makna daripada perikop ini. Sekarang apa pesan moralnya dari perikop ini? Nah, pesan moralnya adalah untuk senantiasa mengandalkan kasih karunia Tuhan dan menerima bahwa kehendaknya lah adalah yang terbaik dalam hidup kita. Kehendaknya yang terbaik. Dalam doa Bapa kami, apa yang kita katakan? Jadilah kehendakmu seperti di bumi dan di surga. Ya. Jadilah kehendakmu. Datanglah kerajaanmu seperti di bumi dan di surga. Jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu, ya. Karena Engkau yang punya kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya. Jadilah kehendakmu di bumi dan di surga. Ya. Jadi kehendak Tuhan yang jadi, dan itulah yang dijalankan dalam perikop ini dalam hal menentukan pilihan kepada umat Israel. Namun setelah kedatangan Tuhan Yesus, tidak ada lagi Yahudi, non-Yahudi. Semua umat manusia, apakah keturunan Ismail, apakah keturunan Ishak, apakah keturunan Esau, apakah keturunan Yakub, semua itu dikasihi oleh Tuhan sebagai ciptaannya. Itulah perdamaian manusia dengan Tuhan dengan adanya kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Begitu besar kasih Allah pada dunia ini, sehingga Ia mengirimkan anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tidak ada lagi istilah bahwa pilih kasih, Yahudi, non-Yahudi, Yunani, dan segala macam. Tidak ada lagi. Semua sama dalam pilihan Tuhan. Kuncinya adalah datang kepada Yesus, tidak akan kelaparan. Percaya kepada Yesus, tidak akan kehausan. Spiritual, rohani, diselamatkan, hidup kekal dan abadi. Itulah kita lihat pesan moral daripada perikop ini. Nah, kemudian apa pembelajaran yang bisa kita lihat? Ya. Nah, pilihan Tuhan didasarkan pada rencana Allah yang lebih besar dan berdasarkan kasih karunia.
kasihnya kekal dan abadi. Selalu mengacu kepada kasihnya kekal dan abadi. Apapun yang dijalankan oleh Tuhan, baik itu berdasarkan murkanya atau berdasarkan kasih karunia-Nya, tetap mengacu kepada kasihnya kekal dan abadi. Yang kedua adalah keberadaan keadilan tidak dapat diukur dengan cara pandang manusia. Jadi tidak bisa dilihat dari kasat mata manusia dalam menentukan keadilan bagi Tuhan. Tidak bisa. Itu adalah hak prerogatif Tuhan. Nah, melainkan berdasarkan kehendak Allah yang lebih besar, yang seringkali tidak terjangkau oleh akal sehat kita. Nah, itulah. Kalau sudah Allah yang berbicara adalah kehendaknya yang lebih besar, kadang-kadang tidak sesuai dengan akal sehat manusia. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, ya. Perikop hari ini adalah Yohanes pasal 10 ayat 27, ya. Dengan perikop yaitu adanya penolakan Yahudi menerima Yesus sebagai gembala yang baik, ya. Nah, maka di sini dikatakan dalam ayatnya, domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Jadi bangsa Yahudi yang tidak mengenal Yesus, mereka tidak mengenal suara Yesus, dan bukan dianggap itu domba-dombanya. Nah, sekarang dikatakan domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Apa makna daripada perikop ini? Mari kita lihat, ya. Namun sebelum kita masuk dalam makna perikop hari ini, lebih dulu kita melihat pedoman kita dalam bulan Februari. Apa topik selama bulan Februari? Yaitu mengandalkan kekuatan Tuhan dan pengharapan. Jadi mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan. Itulah topik. Dijabarkan dalam Mazmur pasal 46 ayat yang kedua. Dikatakan, Allah perlindungan dan kekuatan kita. Ia selalu siap dan mampu menolong dalam kesusahan. Dalam setiap kesusahan kita, Dia siap dan mampu menolong. Pada waktu kita sakit, pada waktu kita dalam menjalankan kesusahan, pada saat berduka, Tuhan siap dan mampu menolong kita. Itulah pedoman kita selama bulan Februari. Nah, sehingga ada paradigma, ya. Apapun terjadi, biar bumi berubah, ya. Gunung-gunung di laut bergoncang, kita tidak takut. Kenapa? Karena kita mempunyai perlindungan dan keamanan dari Tuhan. Itulah selama bulan Februari. Kemudian kita masuk dalam perikop hari ini, ya. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 27, ya. Apa makna orang Yahudi tidak mau menerima Yesus? Artinya tidak mengenal gembala yang baik itu. Apa makna? Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Ini menggambarkan hubungan intim antara Yesus sebagai gembala dan umatnya yang merupakan domba-dombanya, yang mendengarkan suaranya dan mengikutinya. Apa latar belakang daripada ayat ini? Kenapa bisa mengatakan seperti ini? Ayat ini muncul dalam konteks Yesus, ya,
menjelaskan dirinya sebagai gembala yang baik. Jadi dalam rangka pengenalan kalau gembala yang baik itu adalah Yesus. Dia mendengarkan suara dombanya dan dombanya mendengarkan dia dan mengikutinya. Nah, jadi ini muncul dalam konteks Yesus menjelaskan dirinya sebagai gembala yang baik. Dan adanya orang Yahudi tidak mau menerima Yesus. Jadi ada latar belakang Yesus menyampaikan perikop ini. Karena adanya orang Yahudi tidak mau menerima Yesus dan tidak yakin kepada Yesus, maka dia mengatakan perikop ini. Dalam ayat 24 ya, dalam Yohanes pasal 10 ayat 24 itu mengatakan bahwa orang Yahudi berkumpul ya di sekeliling Yesus, kemudian bertanya. Jadi orang Yahudi itu berkumpul mengelilingi Yesus. Mereka bertanya kepada Yesus, sampai kapan engkau mau membiarkan kami ragu-ragu? Jadi ini merupakan jebakan dibuat oleh kaum Yahudi. Sampai kapan engkau mau membiarkan kami ragu-ragu? Katakan terus terang, kata mereka, kalau engkau sungguh-sungguh Raja Penyelamat. Nah, jadi ini jebakan. Sebab mereka sudah mengincar Yahudi sudah mengincar Yesus, hendak mencelakakan dia karena ada iri. Dia mengatakan penyelamat. Kita minta pengakuan dia, kalau dia penyelamat ya mungkin mau diselesaikan lebih cepat, ya, lebih cepat dihukum. Tapi Yesus tahu. Yesus menjawab, ya, sudah kukatakan kepadamu, tetapi kalian tidak percaya. Yesus sudah mengatakan, tapi kalian tidak percaya. Nah, ini jawaban dari Yesus. Nah, kemudian pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan atas nama Bapakku memberi bukti tentang aku. Kalian tidak percaya sebab kalian tidak tergolong domba-dombaku. Nah, jadi artinya Yesus sudah memberikan pekerjaan-pekerjaan, coba, menghidupkan orang mati, menyembuhkan, mengusir roh jahat. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Siapa yang bisa menghidupkan orang mati? Tidak ada. Dari pekerjaannya sebenarnya harusnya orang Yahudi sudah tahu kalau dia itu adalah Mesias Tuhan. Jadi sebenarnya dari hati nurani yang menjawab, tidak usah lagi ditanyakan, karena Yesus mengatakan dari pekerjaan-pekerjaannya sudah kelihatan, ya. Nah, kalian tidak percaya. Nah, setelah itu Yesus menjawabkan ayat ini, ya. Domba-dombaku mendengar suaraku. Jadi setelah itu Yesus menyampaikan ayat ini. Jadi karena mereka dikatakan Yahudi yang tidak mengenal dia itu bukan domba-dombanya, tidak mengenal dia, maka dikatakan, ya, maka setelah itu Yesus menyampaikan ayat ini, domba-dombaku mengenal suaraku dan mengikuti aku. Itulah yang kita lihat latar belakang daripada ayat ini. Keluar kata-kata Yesus mengatakan, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Jadi bangsa Israel yang masih bertanya-tanya seperti kapan, ini sebenarnya jebakan. Dari pekerjaannya harusnya mereka sudah tahu kalau Yesus itu adalah Mesias, karena bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan yang sakit, dan apapun penyakit orang bisa diselesaikan oleh Yesus. Siapa itu kalau bukan Tuhan? Apa bisa manusia? Tidak. Karena manusia ciptaan Tuhan, maka Sang Pencipta itu bisa merubah apa saja terhadap manusia. Mau apa penyakitnya? Mau jantung,
mau roh jahat masuk, mau kepalanya, mau buta, mau tidak mendengar, ya. Karena pencipta itu sudah datang langsung ke dunia, ya. Maka dia bisa membuat segalanya. Tapi itu tidak dipercaya oleh orang-orang Yahudi. Maka Yesus mengatakan kalian tidak mengenal domba-domba yang tidak mengenal gembalanya. Nah, itu kira-kira. Nah, kemudian apa pesan moral daripada perikop ini? Nah, dalam perspektif moral, ya, ayat ini mengajarkan perlunya kita mengenali suara Tuhan di tengah banyaknya suara yang mengganggu kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi perlu mengenali suara Tuhan. Mana suara Tuhan, mana suara iblis, ya. Dan kita melihat setiap pekerjaan yang baik itu adalah suara Tuhan. Setiap pekerjaan yang tidak baik itu adalah pasti dari si iblis. Jadi harus mendengarkan suara Tuhan. Itulah pesan moral daripada perikop ini. Nah, kemudian apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari perikop ini? Domba-domba mendengar suara Tuhan dan mengikutinya. Apa pembelajaran? Nah, Yesus sebagai gembala yang baik dengan hubungan intim dengan umatnya. Jadi sangat berhubungan intim dengan umatnya, dia sebagai gembala yang baik. Nah, kemudian domba-dombanya yaitu pengikut Kristus dengan kemampuan untuk mendengarkan suaranya dan mengenali petunjuknya, menunjukkan bahwa adanya hubungan yang mendalam antara Yesus dan kita. Nah, ini pembelajaran menciptakan hubungan yang intim antara Yesus dengan kita, karena kita sudah pengikutnya. Nah, kemudian bagaimana dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari ini mengajak kita bahwa setiap orang percaya untuk lebih peka terhadap panggilan dan arahan dari Tuhan di tengah, ya, suara yang dapat mengalihkan perhatian. Jadi di tengah-tengah adanya suara-suara yang bisa mengalihkan perhatian, yang bisa membuat kita ragu, termasuk yang masalah hoak, berita-berita yang tidak benar. Itu juga bisa mengalihkan perhatian kita. Dari sini dikatakan bahwa perlu dalam kehidupan kita sehari-hari percaya untuk lebih peka terhadap panggilan, terhadap suara Tuhan. Nah, itulah mengenai makna, pesan moral, latar belakang, dan juga pembelajaran dari perikop ini. Sekarang kita masuk dalam conclusion, ya. Apa conclusion atau kesimpulan daripada ayat ini, ya? Conclusion dari ayat ini, saya tetap mengambil 3 pertanyaan besar untuk kita olah lebih dalam lagi. Bagaimana cara kita melihat perikop ini? Pertanyaan pertama adalah, apa saja cara praktis untuk mendengarkan suara Tuhan di tengah kesibukan hidup? Jadi, apa cara praktis kita mendengar suara Tuhan dalam kesibukan kita pada saat ini? Apa? Mari kita lihat. Menemukan cara untuk mendengarkan suara Tuhan di tengah kesibukan hidup memang merupakan tantangan. Jadi tantangan besar mendengarkan suara Tuhan dalam suasana sibuk, ya. Kadang-kadang kita sudah terbius oleh pekerjaan, oleh situasi. Tapi bagaimana cara mendengarkan Tuhan? Tetapi hal ini sangat penting bagi iman kita. Nah, jadi iman kita yang berbicara untuk mendengarkan suara Tuhan. Dalam Alkitab ada banyak cara membantu kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan mendengarkan petunjuk-petunjuknya, ya.
meskipun kita terjebak dalam rutinitas sehari-hari. Nah, kemudian dalam Alkitab banyak cara. Apa? Salah satu cara ya yang efektif adalah dengan ya menyediakan waktu dan doa dan refleksi setiap hari, meskipun hanya beberapa menit saja. Jadi kuncinya adalah menyediakan waktu sekecil apapun dalam kesibukan kita sehari-hari. Menyediakan waktu sekecil apapun untuk berhubungan dengan Tuhan, berdoa. Dalam 1 Tesalonik ya, Tesalonika pasal 5 ayat 7 dikatakan ya, iringilah segala sesuatu dalam doa, menjadikan doa sebagai bagian kehidupan kita sehari-hari. Jadi iringilah segala sesuatu dengan doa. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 7. Iringi segala sesuatu dengan doa. Ambil waktu sedikit untuk berdoa. Maka dikatakan sebelum memulai pekerjaan kita harus selalu dikatakan ora et labora. Jadi itulah cara kita praktis untuk mendengarkan suara Tuhan di tengah kesibukan. Berdoa sambil bekerja. Nah, dengan mengingat untuk berdoa secara teratur, kita membuka diri untuk menerima jawaban dan bimbingan dari Tuhan. Jadi setelah kita berdoa, maka ada jawaban dan bimbingan dari Tuhan kepada iman kita. Kadang-kadang fisik kita kurang menerima, tapi iman kita itu sangat tenang menerima bimbingan dan arahan daripada Tuhan. Itulah menjawab pertanyaan tadi, apa saja cara praktis untuk mendengarkan suara Tuhan. Selalu mengambil waktu untuk berdoa dan memulai pekerjaan ora et labora. Pertanyaan kedua, ya, mengapa penting untuk mengenali suara Tuhan secara jelas dalam kehidupan sehari-hari? Nah, jadi tadi bagaimana cara praktis mengenali suara Tuhan? Sekarang, mengapa penting untuk mengenali suara Tuhan? Apa pentingnya dalam kehidupan sehari-hari? Apakah hanya biasa-biasa saja? Apa pentingnya? Mari kita lihat. Mengenali suara Tuhan dengan jelas dalam kehidupan sehari-hari sangat penting untuk membimbing langkah dan keputusan kita. Sebagai orang percaya, kita diharapkan untuk hidup menurut kehendak Tuhan dan kemampuan untuk mendengar suara Tuhan yang penuh makna dan sesuai rencananya. Jadi mendengar suara Tuhan ya, sebagai orang yang percaya ya, kita punya kemampuan mendengar suara Tuhan dan memungkinkan kita untuk menjalani hidup yang penuh makna. Jadi kalau kita sudah bisa mendengarkan suara Tuhan, hidup kita lebih bermakna. Dalam Yohanes 10 ayat 27 dikatakan bahwa domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Apa maksud ayat ini? Ayat ini menunjukkan bahwa ya, hubungan antara Tuhan dan pengikutnya adalah seperti hubungan antara domba dan gembala. Jadi hubungan kita ya, antara Tuhan dengan umatnya itu dicontohkan seperti gembala dan domba. Ya, itulah contoh yang konkret ya. Nah, jadi bahwa hubungan antara Tuhan dan pengikutnya adalah seperti hubungan antara domba dan gembala, itu jelas. Kemudian mengenali suara Tuhan ya, membawa kita untuk tidak tersesat dalam keputusan yang diambil,
terutama dalam situasi yang mungkin terasa rumit atau penuh tantangan. Jadi kalau kita menghadapi suatu tantangan, ya, baik itu tantangan hidup yang besar, selera dan nafsu, kesombongan dan kepura-puraan, aspirasi dan ambisi, ya, kita harus mengerti suara Tuhan, karena itu bisa membawa kita untuk tidak tersesat dalam keputusan yang diambil. Jadi mengapa penting untuk mengenali suara Tuhan secara jelas? Untuk menjaga agar kita tidak tersesat atau mengambil keputusan yang diambil bisa sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi dalam hari ini ada untuk pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu suara Tuhan harus kita dengar. Dan saya katakan dalam 4 anugerah manusiawi untuk pengambilan keputusan. Dan itu sudah juga didasarkan sesuai dengan ayat-ayat Alkitab, ya. Kita sadar siapa kita di hadapan diri kita sendiri, di hadapan masyarakat, di hadapan alam semesta, terutama di hadapan Tuhan. Jadi harus jelas, kita harus sadar itu. Nah, kemudian ada imagination, ada jangka panjang, ya. Artinya jangka panjang kita jelas saya katakan adalah life after life, the new of Jerusalem. Artinya hidup setelah kehidupan saat ini. Itu yang jangka panjang kita. Kita harus berimajinasi selalu. Seperti dikatakan oleh Stephen Covey, begin the end in mind. Mulai dengan tujuan akhir. Tujuan akhir kita adalah life after life. Itu tujuan akhir kita. Kalau yang lain-lainnya hanya sesaat, di dunia ini kita harus segala macam, itu sesat. Tapi tujuan akhir hidup kita adalah life after life. Hidup setelah hidup. Itu tujuan akhir kita. Bukan kematian setelah hidup. Kalau tujuan akhir hidup kita, kematian setelah hidup, itu iblis yang punya kuasa. Tapi kalau hidup setelah hidup, itu kuasa Allah. Yesus sudah terbukti. Dia dikalahkan oleh kematian, mati dikuburkan selama 3 hari. Tapi dia dibangkitkan oleh Allah dan menaklukkan kematian itu dengan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi kalau kita berseru-seru kepada Yesus, memang dia hidup. Tapi janganlah kita berseru-seru kepada orang mati seperti teman-teman sebelah, ya. Jangan berseru-seru kepada orang mati. Berseru-serulah kepada orang hidup. Yesus hidup. Maka kita bisa setiap saat berseru kepadanya. Karena dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Itulah pentingnya kita mendengarkan suara Tuhan. Nah, sekarang kita masuk dalam pertanyaan yang ketiga. Yaitu, bagaimana pengaruh hubungan kita dengan Tuhan terhadap kemampuan kita untuk mengambil keputusan yang tepat? Jadi bagaimana hubungan kita, ya, bagaimana pengaruh hubungan kita dengan Tuhan terhadap kemampuan kita mengambil keputusan yang tepat. Kalau kita mengambil keputusan sesuatu yang tepat sesuai dengan rencana Allah, bagaimana pengaruh terhadap hubungan tersebut dengan Tuhan? Di sini dikatakan bahwa hubungan kita dengan Tuhan sangat berperan dalam kemampuan kita untuk mengambil keputusan yang tepat. Jadi kita harus selalu berhubungan, terhubunglah selalu dengan Tuhan bila mana kita hendak mengambil keputusan. Maka ada pesan moral daripada orang-orang yang cendekiawan dikatakan, jangan mengambil keputusan pada waktu emosi. Nah, jadi dalam hal kita mengambil keputusan, jangan emosional keluar. Artinya, kita mendengarkan suara Tuhan. Terhubung dengan Tuhan dalam setiap mengambil keputusan. Ya. Nah, jadi pertanyaan yang
3 tadi adalah jelas, ya, hubungan yang kita pakai dengan Tuhan untuk mengambil keputusan, ya, adalah sangat-sangat krusial. Artinya, dengan mengandalkan kasih dan kebijaksanaan Allah, seorang dapat, ya, mempersatukan panduan yang jelas dalam menghadapi berbagai pilihan hidup. Nah, dalam Alkitab, Amsal 3 ayat 5 sampai 6 dikatakan, ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah mengandalkan pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi, untuk meluruskan jalan kita dalam mengambil keputusan, ya, kita mengacu kepada Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Kita percayakan kepada Tuhan dan tidak mengandalkan pikiran kita, tapi kita percayakan kepada Dia dan mengakui Dia dalam segala tindakan kita, maka Ia akan meluruskan jalan kita. Jadi kalau kita sudah mengakui Tuhan, Dia akan membuat jalan kita lurus dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi bagaimana tadi pertanyaannya, cara pengaruh hubungan kita dengan Tuhan terhadap kemampuan kita mengambil keputusan? Nah, percayakanlah kepada Tuhan dan jangan mengandalkan pikiran kita, dan akuilah Dia, ya, yang dapat meluruskan jalan kita. Nah, ayat ini, ya, mengingatkan untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam mengambil keputusan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita dihadapkan pada pilihan yang sulit, ya. Namun dengan mengerahkan segalanya kepada Tuhan, kita dapat menemukan kekuatan dan petunjuk yang jelas untuk langkah-langkah berikutnya. Jadi keberanian, ya, untuk percaya pada pimpinan Tuhan akan membantu kita membuat keputusan yang baik, bijaksana, dan sejalan dengan rencana Tuhan. Jadi apabila kita sudah benar-benar, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, menemukan kekuatan dan petunjuk yang jelas dari Tuhan untuk memuluskan langkah-langkah kita. Inilah jawaban daripada poin 3 tadi, bagaimana pengaruh hubungan kita dengan Tuhan terhadap kemampuan kita untuk mengambil keputusan yang tepat. Jawabannya ada di Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Percayakanlah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jangan mengandalkan pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi kita mengakui Dia dalam segala tindakan kita, agar keputusan yang kita ambil sesuai dengan rencana Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga bisa semakin bermakna dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menuju life after life di New Hope Jerusalem. Amin. Tuhan memberkati.